Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar semua? Semoga semuanya dalam keadaan sehat-sehat ya. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah bagusnya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Pada pembelajaran kali ini, kita akan membahas mengenai hubungan gaya dan gerak. Tujuan pembelajaran kali ini, siswa diharapkan dapat menjelaskan hubungan gaya dan gerak. Sebelumnya, Ibu sudah mengirimkan beberapa tugas yang harus kalian kerjakan di WA Group. Tapi sebelum kalian mengerjakan tugas-tugas tersebut, mari sama-sama kita simak video pembelajaran berikut ini. Hubungan gaya dan gerak. IPA kelas 4 SD tema 8. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan membahas pembahasan materi. Yang pertama, gaya dapat memengaruhi gerak benda. Yang kedua, macam-macam gerak benda. Dan yang ketiga, gaya dapat memengaruhi bentuk benda. Gaya dan gerak. Apakah gaya dan gerak itu sama? Jawabannya, tentu gaya dan gerak itu berbeda. Gaya merupakan tarikan atau dorongan yang diberikan kepada suatu benda sehingga benda tersebut dapat bergerak. Sedangkan gerak merupakan perpindahan tempat dari posisi awal ke posisi akhir karena adanya gaya. Nah, di sini sudah jelas bahwa gaya dan gerak itu saling berhubungan. Pembahasan materi yang pertama, gaya dapat memengaruhi gerak benda. Yang A, gaya memengaruhi benda diam. Contohnya, ketika kita sedang bermain bola. Yang semula bola itu diam, ketika kita tendang, maka bola itu akan bergerak. Yang B, gaya dapat memengaruhi benda bergerak. Contohnya, ketika kita sedang bersepeda. Pembahasan yang kedua, macam-macam gerak benda. Di sini ada 8 macam gerak benda. Yang pertama, berputar, kedua, menggelinding, ketiga, jatuh, keempat, memantul, kelima, mengalir, keenam, mengapung, ketujuh, melayang, dan kedelapan, tenggelam. Yang pertama, berputar. Berputar adalah gerak suatu benda berupa lingkaran yang mengelilingi suatu titik. Contohnya, ini ada kincir angin. Yang kedua, menggelinding. Gerak berputar sambil berpindah tempat. Di sini contohnya bersepeda. Yang ketiga, jatuh. Gerak suatu benda yang semula letaknya di atas berubah menjadi di bawah. Contohnya, ketika orang bermain terjun payung. Yang keempat, memantul. Gerak benda yang setelah mengenai bidang yang keras akan bergerak berbalik arah. Contohnya ketika orang bermain bola basket. Yang kelima, mengalir. Gerak air yang mengalir dari tempat yang lebih tinggi ke tempat yang lebih rendah. Contohnya di sini ada air terjun. Yang keenam, mengapung. Suatu benda dikatakan mengapung apabila benda tersebut berada di permukaan air. Contohnya di sini ada kapal layar. Yang ketujuh, melayang. Suatu benda dikatakan melayang apabila benda tersebut berada di antara di permukaan air dan dasar air. Di sini contohnya ada telur yang mengapung. Yang kedelapan, tenggelam.
Suatu benda dikatakan tenggelam apabila benda tersebut berada di dasar air, contohnya telur yang terjatuh. Hal-hal yang memengaruhi gerak benda. Yang pertama, gerak benda. Yang kedua, luas permukaan benda. Yang ketiga, bentuk permukaan benda. Keempat, bentuk permukaan lintasan. Pembahasan yang ketiga, gaya dapat memengaruhi bentuk benda. Gaya menggerakkan benda diam. Yang kedua, gaya menghentikan benda bergerak. Dan yang ketiga, gaya mengubah kecepatan benda. Keempat, gaya mengubah arah gerak benda. Yang kelima, gaya mengubah bentuk benda. Ya, dari video pembelajaran tersebut, apakah semuanya sudah paham mengenai hubungan gaya dan gerak? Baik, alhamdulillah kalau kalian semua sudah paham tentang hubungan gaya dan gerak. Selanjutnya, kalian bisa mengerjakan tugas-tugas yang telah Ibu berikan di WA Group. Apabila kalian sudah selesai mengerjakannya, kalian bisa kirim tugas tersebut dalam WA Group. Ya, sampai sini pembelajaran kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.